Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Safira Maharani dengan NIM 25040200085. Saya dari Rombel 3. Di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan proyek dari mata kuliah dasar-dasar matematika. Selanjutnya yaitu di sini saya membahas mengenai penarikan simpulan dan metode pembuktian dalam matematika beserta langkah-langkah pembuktiannya. Oke. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai penarikan kesimpulan terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebuah permasalahan, yaitu di kota X, semua orang yang minum kopi sebelum jam 9 pagi biasanya tidak ngantuk di siang hari. Semua orang yang tidak ngantuk di siang hari bisa fokus belajar. Semua orang yang bisa fokus belajar biasanya mendapat nilai bagus di sekolah. Budi itu minum kopi sebelum jam 9 pagi. Ini dari permasalahan ini kita disuruh untuk diminta untuk mencari apakah simpulan dari ini. Oke. Dari permasalahan ini kita bisa merumuskan premis-premisnya. Oke, kita rumuskan terlebih dahulu. Nih, premisnya tuh kan ini kan. Nih, kita rumuskan. Pertama ada, jika seseorang minum kopi sebelum jam 9 pagi, maka dia tidak ngantuk di siang hari. Ini dari kalimat pertama nih. Nih. Lalu yang kedua, jika seseorang tidak ngantuk di siang hari, maka dia bisa fokus belajar. Ini dari kalimat yang kedua. Oke, yang ketiga ada, jika seseorang bisa fokus belajar, maka dia mendapat nilai bagus di sekolah. Ini dari yang ketiga ini. Yang terakhir itu ada, Budi minum kopi sebelum jam 9 pagi. Ini. Selanjutnya, dari premis-premis ini, kita bisa mempresentasikannya dalam simbol, bisa menggunakan simbol, diibaratkan dengan simbol. Oke, yang pertama yaitu ada ini. Dari ini kita buat simbolnya. Jika seseorang minum kopi sebelum jam 9 pagi, nah kita ibaratkan ini adalah P. Nah, ini pakainya jika maka, berarti pakai implikasi. Maka dia tidak mengantuk di siang hari. Nah, ada kata tidak, berarti dia negasi. Nah, terus ngantuk di siang hari ini kita ibaratkan he. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua ini, jika seseorang tidak ngantuk di siang hari, maka dia bisa fokus belajar. Tadi tidak ngantuk di siang hari adalah negasi he. Nah, maka dia bisa fokus belajar. Kita ibaratkannya dengan R. Jadi negasi he maka R. Selanjutnya yaitu ada jika seseorang bisa fokus belajar. Sama seperti ini berarti dia R. Maka dia mendapat nilai bagus di sekolah. Kita ibaratkan ini ada S. Seperti ini. Jadinya R maka S. Yang terakhir ada Budi minum kopi sebelum jam 9 pagi. Berarti dari ini. Nih, berarti kan tadi ini P. Berarti kita ibaratkan ini juga yang terakhir adalah P. Oke, berarti kita lanjut ke penyelesaiannya ya. Tadi di sana ada 4 premis. Premisnya ini, dan ini. Oke, kita bisa lihat dari premis pertama dan juga premis kedua, ini terdapat simbol yang sama, yaitu negasi hi dan juga negasi i. Jika bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan silogisme antara 1 dan 2. Jadinya adalah P maka R. 1 dan 2 dilakukan silogisme. Lalu kita bisa lihat nih, dari nomor 5, P maka R dan juga R maka S. Ini bentuknya seperti tadi, maka kita bisa menggunakan silogisme. Jadinya adalah P maka S. Seperti ini. Itu 5 dan 3 kita silogisme. Lalu, untuk yang terakhir ini, P maka S, ini kita bisa ini dengan P ini. Berarti ada P maka S dan juga P. Kita bisa merubah menjadi S dengan modus ponens. Ini. S dengan modus ponens. Jadi, kesimpulannya yaitu Budi mendapat nilai bagus di sekolah. Oke. Selanjutnya kita
ke metode pembuktian ini. Di sini saya memilih metode pembuktian induksi matematik. Jadi ada permasalahan yaitu buktikan bahwa 1 pangkat 3 ini ditambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai dengan n pangkat 3 ini sama dengan n dikali n plus 1 per 2 dipangkatkan kuadrat di pangkat 2. Selalu benar untuk setiap bilangan asli n. Oke, langkah-langkah penyelesaiannya nih. Kita misalkan terlebih dahulu ini dengan menjadi Pn. Misalkan ini adalah Pn. Ini dimisalkan menjadi Pn. Lalu kita merumuskan P1. P1 itu adalah 1 sama dengan ini. Kita masukkan n ini menjadi 1. Nah, 1 ini kan 1 plus 1. Berarti 2 kali 1 per 2. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi jelas bahwa P1 itu benar. Yang kedua ini kita asumsikan bahwa PK itu terhadap PK benar terhadap suatu bilangan asli K. Oke, berarti ini kita ganti, kan tadi ini adalah Pn, ini PK, berarti kita ganti n ini menjadi K. Kita asumsikan bahwa ini adalah benar. Selanjutnya ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu adalah ini 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah K pangkat 3 ditambah K plus 1 pangkat 3 sama dengan ini. Lalu selanjutnya ini yaitu berdasarkan bintang ini tadi, yaitu asumsian dari PK ini diperoleh PK plus 1 menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 menjadi tambah K 3 pangkat 3 ditambah ini sampai dengan K pangkat 3 ditambah ini K plus 1 pangkat 3 sama dengan ini tadi dari asumsian K tadi, PK tadi, lalu ditambah ini sama dengan ini K plus 1 pangkat 3. Oke, kita operasikan ya. Ini berarti kita kuadratkan, berarti ini menjadi K kuadrat ditambah dikali sama K plus 1 kuadrat per 2 kuadrat menjadi 4 ditambah ini kita faktorkan, jadi K plus 1 kuadrat sama K plus 1. Lalu selanjutnya ini karena ini ada sama-sama ada K plus 1 kuadrat, ini juga ada K plus 1 kuadrat, kita keluarkan. Jadi ini menjadi K kuadrat per 4 seperti ini, ditambah ini sisanya ini K plus 1. Selanjutnya ini kita operasikan menjadi K kuadrat tambah 4K ditambah 4 per 4. Lalu ini kita bentuk menjadi ini, bentuk seperti ini. Jadi K plus 2 kuadrat per 2 pangkat 2. Lalu ini berarti kan ini sama-sama sudah pangkat 2 semuanya. Berarti kita masukkan ke dalam sini menjadi K plus 1 dikali K plus 2 per 2 dipangkatkan 2 ini adalah benar. Lalu jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar, sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan ini Pn ini tadi selalu benar untuk bilangan n asli. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi penarikan kesimpulan dan juga metode pembuktian. Jika ada kurang dan lebih, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.